Udah aku record ya ini, masa mau. Pakai earphone siapa? Kang Ilham ya? Udah belum? Assalamualaikum Kang Esa. Apakah suara aku terdengar, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas teh. Siap. Gimana Kang? Sehat kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi nyalsai Kang di rumah. Ini bukan di rumah, kebetulan lagi Oh, di di mana? sekolah. Oh, alah, di Sekolah sekolah Kang. kantor Di libur. sekolah. Jadi Ya. operasional kantor cuma Senin sampai Kamis. Jadi kebetulan hari ini ada Hmm, di sekolah ya. siap-siap Kang. Mudah-mudahan meskipun di sekolah ya Kang, kita bisa sharing pada hari ini dengan lancar ya Kang ya. Insya Allah. Eh, Mangga, siap. mangga. Siap, barangkali kita mulai saja ya Akang Teteh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ini kita tidak terlalu formal ya kan mungkin. Kita sharing saja pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Esa yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada tugas saya dan rekan-rekan saya pada hari ini ya Kang gitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berkenan hadir juga pada hari ini meskipun di Google Meeting saya harap tidak mengurangi esensi sharing kita pada hari ini gitu. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kang ya. Kalau misalkan Kang Esa kan sama saya sudah kenal ya Kang ya. Kebetulan teman-teman Kang Esa ini salah satu rekan saya di S2 gitu. Beliau juga mengampu jurusan yang juga relate sama kita semua ya, bimbingan konseling juga gitu. Jadi insya Allah sharing kita pada hari ini juga sepertinya akan seru sekali dan banyak apa ya, banyak hal-hal yang akan berkesinambungan sepertinya gitu. Nah, setahu saya juga Kang Esa ini juga beliau bekerja ya Kang ya di perusahaan, salah satu perusahaan gitu. Mungkin nanti lebih lanjutnya beliau akan menyampaikan secara lebih detail seperti apa gitu perusahaan tempat beliau bekerja yang merupakan menjadi lokasi penelitian kita gitu di tugas kali ini gitu. Dan juga Kang Esa mungkin perkenalkan juga gitu sekolahnya di Bandung Barat di Cililin gitu. Di sini ada Teh Marfani Minsyar gitu. Terus ada Teh Fadila, ada Teh Iklima. Untuk Teh Iklima, beliau juga dulu sebelumnya di UIN Kang, S1-nya di UIN, BK juga. Kalau Teh Fadila psikologi di UIN juga gitu. Kalau Teh Marfani itu di mana Teh? Sorry. IKIP Siliwangi. Iya, BK. BK-nya BK Pendidikan ya Teh ya. Ya, Kalau Kang Ilham ini psikologi ya, psikologi di Unisba gitu. Nah mungkin barangkali mangga dari Kang Esa boleh untuk memperkenalkan diri lebih lanjut kan? Baik, terima kasih Teh Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu syahiduna Allahu hadiruna Allahu muqarribuna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, Akang Teteh dari Bandung Barat. Tadi mungkin secara singkat sudah diperkenalkan ya. Saya bernama Esa Firnanda. Kebetulan memang satu kelas dengan Teh Puji di Pasca Sarjana Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati.
aktivitas selain itu kebetulan Esa aktivitas utamanya itu adalah sebagai kepala bagian pengembangan SDM di divisi HRD PT Multi Garmentama. Jadi PT Multi Garmentama ini adalah perusahaan garmen yang memproduksi massal pakaian-pakaian jadi yang dikhususkan bagi pria. Gitu. Jadi dari atas sampai ke bawah, dari mulai topi sampai sendal dan sepatu gitu. Semua diproduksi massal di PT Multi Garmentama ini. Dan tidak ada produk lain selain produk pakaian pria gitu. Nah, kebetulan Esa di PT Multi Garmentama ini sudah sejak tahun 2014. Jadi sudah baru kelas 5 SD lah, ya, baru 11 tahun. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu pun memang karena kegiatan di PT Multi Garmentama ini juga menuntut diri Esa untuk membantu perusahaan dalam merumuskan visi, misi, dan kultur budaya perusahaan. Ada kultur budaya yang dirumuskan di tahun 2023 namanya Kultur Soleh. Itu hari ini diadopsi oleh CV Bintang Mandiri. Itu perusahaan mikro yang bergerak di bidang F&B gitu. Jadi di PT Multi Garmentama Esa sebagai kepala bidang pengembangan SDM, di CV Bintang Mandiri Esa sekarang sebagai konsultan penerapan budaya kerja, yaitu khususnya kultur soleh yang diadopsi dari rumusan yang sudah berjalan di PT Multi Garmentama. Selain itu ya Esa aktivitasnya ya belajar dan mengajar diri untuk menjadi lebih baik lah gitu ya. Itu saja mungkin singkatnya. Statusnya ya sudah menikah kalau di rumah. Kalau di luar rumah mah bujang. Ya gitu rekan-rekan sekalian. Apalagi mungkin nanti bisa berjalan ya diskusi kita sesuai dengan tema atau materi yang mungkin diperlukan sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti saya akan bantu semaksimal mungkin supaya ada nilai manfaat di dalamnya. Itu saja mungkin ya perkenalan singkatnya Teh Puji, kemudian Kang Ilham, Teh Iklima, Teh Fadila, dan Teh Marfani. Betul ya semua ya namanya ya. Baik. Laras Kang. Lanjut. Siap, terima kasih banyak Kang Esa. Jadi rekan-rekan, Kang Esa ini betul ya Kang, kalau di rumah mah bapak-bapak gitu. Kalau di kampus tuh akang-akang dipanggilnya ya Kang. Di kita tuh gak ada ibu bapak gitu, tapi adanya akang teteh gitu. Meskipun begitu, beliau tetap selalu haus akan ilmu gitu ya rekan-rekan. Jadi Kang Esa ini sangat Masya Allah sekali gitu, beliau itu selalu belajar dan belajar gitu. Semoga dari sharing kali ini kita mendapatkan insight-insight baru gitu dari beliau ini gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Nah mungkin Kang sebelumnya sudah saya sampaikan ya Kang terkait kenapa gitu Akang diundang gitu untuk menjadi narasumber itu karena kebetulan dari kami gitu, dari saya dan rekan-rekan itu mendapatkan tugas gitu. Tugasnya itu judulnya Benchmarking to the Past and Present, di mana kita itu melakukan benchmark secara online gitu bersama-sama Kang pada salah satu perusahaan swasta gitu. Mungkin di sini kita mengundang Akang gitu, yang mana poinnya tuh di sini tuh bagaimana gitu kami tuh ingin mengetahui bagaimana perusahaan yang tempat Akang bekerja sekarang itu dulunya itu sebelum semaju sekarang gitu. Itu tuh bagaimana Kang? Apakah ada nilai-nilai yang berubah gitu? Apakah ada nilai-nilai budaya yang berubah gitu? Atau misalkan selain nilai-nilai visi misinya yang berubahkah gitu? Atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan oleh Akang gitu terkait profil dari perusahaannya juga ya Kang gitu. Mungkin seperti itu Kang gitu. Baik, bisa dipahami. Insya Allah Teh Puji. Jadi hari ini judulnya adalah storytelling. Ya,
Kita bercerita tentang PT Multi Garmen Tama, tempat Esa hari ini bekerja. Bapaknya ya? Rekan-rekan sekalian, satu perusahaan itu dibentuk dengan dasar yang ideal sebetulnya. Ya memang tujuan tergantung dari perusahaan dijangkau. Tidak ada Kang, sebentar mohon maaf Kang. ya, Kang Esa bisa mendengar saya Kang? bisa. Eh, Gimana ini sekarang ya jelas? Kang Esa suaranya barusan terputus-putus ya. Sekarang sudah jelas Kang ya. Baik. Mohon maaf ya Kang, boleh diulang lagi ya. Ya nggak Siap. apa-apa. Nggak apa-apa teh. Oke. Jadi begini. Perusahaan itu didirikan oleh beberapa orang sebetulnya. Ada juga yang memang didirikan secara mandiri, itu secara umum gitu ya. Jadi yang disebut dengan PT ini cakupannya luas, berbeda dengan CV yang digolongkan pada kategori usaha mikro. Tapi kalau PT ini sudah bisa mencakup jangkauan multinasional, artinya bisa melakukan aktivitas ekspor impor gitu ya. Nah, tidak ada satu perusahaan pun yang dibangun tanpa fondasi yang kuat atau tanpa idealisme owner gitu. Tergantung pada apa. Nah, tujuannya adalah untuk apa ya? Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sebetulnya. Jadi tidak ada lagi tujuan didirikannya perusahaan itu kecuali untuk tercapainya kesejahteraan kolektif dalam hal ini. Karena akan banyak komponen yang berkecimpung di dalam perusahaan. Berbeda dengan seorang pedagang yang mandiri. Itu pun sama, tujuannya kan untuk mencapai kesejahteraan. Tapi itu personal gitu. Lain dengan CV atau PT gitu. Maka karena PT atau CV ini terdiri dari banyak komponen atau banyak manusia di dalamnya, maka mesti dibangun satu organisasi. Nah, organisasi ini kan terdiri dari beberapa orang yang heterogen. Maka untuk menyatukan itu semua dengan tujuan daripada perusahaan yang dibangun dari awal, maka sangat perlu dan sangat penting untuk dirumuskan suatu visi perusahaan. Inilah yang disebut dengan visi perusahaan. Visi ini sebetulnya tentatif. Ada yang memang visi itu tidak pernah berubah-ubah sejak perusahaan itu dibangun. Tapi ada juga perusahaan yang visinya di awal A, kemudian beberapa tahun kemudian menjadi B. Tergantung bagaimana perkembangan daripada perusahaan tersebut. Nah, adapun PT Multi Garmen Tama ini didirikan atau berdiri pada tahun 1993, Kang Teteh semuanya ya. Jadi dari tahun 1993 ini dulu namanya PT Menara Gading. Gitu. Namanya itu ya. Jadi Menara Gading Garmen Tama dulu namanya. Tapi kemudian di tahun 1999 atau awal tahun 2000-an itu karena ada masalah tahun 98 ya. Jadi krisis moneter. Nah, karena moneter itu jadi sempat kolaps. Yang pada akhirnya saham perusahaan itu ditawarkan. Kemudian ada yang membeli. Yang pada akhirnya sejak awal tahun 2000-an, pemilik daripada PT Menara Garmen Tama ini menjadi 2 orang, gitu. Secara ownernya gitu ya. Nah, sejak saat itulah akhirnya visi itu dibuat. Di awalnya nggak ada visi, Akang Teteh. Tahun 93 sampai sebelum terjadi moneter itu, PT Multi Garmen Tama yang sebelumnya bernama PT Menara Garmen Tama ini itu tidak punya visi apalagi misi jauh-jauh, apalagi budaya kerja gitu ya atau kultur gitu. Jadi awalnya tidak punya. Namun karena tidak punya visi dan misi ataupun selanjutnya untuk menerapkan visi itu
ada kultur budaya, sebelum terjadi penjualan saham tersebut justru prestasi perusahaan ini tinggi. Ya, justru sebelum ada visi dan misi itu tinggi prestasi yang dicapai oleh PT Menara Garmen Tama. Karena apa? Pemiliknya tunggal. Jadi kalau pemilik tunggal itu kan suka-suka dia. Ya, Anda mau silahkan ikut aku, tidak mau jangan ganggu aku, mau ganggu aku akan tetap berlalu. Kan begitu prinsipnya. Jadi kalau seorang bos punya perusahaan, yang lain harus ngikutin gitu. Nah, berbeda setelah kepemilikan itu menjadi dua orang gitu. Menjadi dua orang. Ketika menjadi dua orang inilah baru muncul perselisihan dalam tanda kutip ya, karena ada kepentingan yang berbeda antara pemilik yang satu dengan pemilik yang kedua. Nah, sejak saat itulah visi perusahaan mulai dirumuskan. Masih aman lah ya, setengah jam. Jadi visi ini adalah secara garis besar cita-cita ideal perusahaan. Apa yang ingin dibangun oleh perusahaan, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan ini memiliki kontribusi bagi Indonesia, itu dirumuskan dalam visi. Jadi secara umum seperti itu. Nah, sejak saat itu ada visi bahwa MG ini, jadi disingkat aja ya, PT Menara Garmen Tama ini setelah menjadi dua pemilik itu berubah nama menjadi PT Multi Garmen Tama. Nah, sejak itulah PT Multi Garmen Tama beroperasi dengan nama yang baru gitu. Karena kepemilikannya ada dua orang. Nah, pada saat itu mulai ada visi. Visinya itu yang pertama ya. Visi yang pertama dulu itu adalah to be a leading provider of basic clothing needs gitu. Nanti di WA-in lah gitu ya. Ini visi yang pertama gitu. Jadi ingin menjadi penyedia terdepan atas kebutuhan pakaian yang memiliki keberkahan, kasarnya begitu. Jadi to be a leading provider of basic clothing needs itu visi yang pertama dulu sebelum masuk tahun 2020-an lah. Awal 2020 itu nanti ada berubah lagi. Dengan visi seperti itu, belum ada misi. Misinya pokoknya perusahaan ini harus memproduksi pakaian secara massal dengan model yang inovatif, dengan menyesuaikan kebutuhan terhadap konsumen daripada pakaian pria itu sendiri. Jadi dari mulai R&D atau desainer itu akan senantiasa mengikuti keinginan owner yang dua orang ini. Itu intinya, pokoknya kita produksi pakaian terbaik aja, kasarnya begitu. Dari mulai kebutuhan kepala sampai kebutuhan kaki, topi, baju, kaos, jaket, rompi, gitu kan, celana, macam-macam lah, banyak macamnya. Nah, dari situ terjadi sempat pasang surut, ya. Jadi karena perusahaan ini hanya baru memiliki visi, belum ada misi, apalagi kultur budaya perusahaan, prestasi yang dicapai oleh perusahaan ini pasang surut. Karena apa? Seringkali terjadi perbedaan pendapat antara dua owner. Gitu. Jadi owner A ingin produksinya di atasan, yang owner B ingin produksinya itu dilebihkan di bawahan. Itu kan jadi pusing. Ya, dengan dua kepemimpinan atau dengan dua kepala itu jadi banyak waktu yang mundur. Itu karena harus ACC dari pemimpin yang satu, harus ACC pemimpin yang kedua, yang pada akhirnya produksi tersendat. Namun karena memang dengan visi ingin memproduksi pakaian yang terbaik, dari sisi penjualan itu tidak jadi masalah. Karena apa yang diproduksi itu adalah memang betul-betul barang yang dianggap terbaik menurut persepsi perusahaan, menurut MG, berdasarkan analisa pasar, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dan juga pasar bahan, ya, pasar bahan baku gitu. Karena kan kalau produksi massal ini kita ingin bikin kaos nih,
contoh ini ya, saya ceritakan contoh. Misalnya perusahaan ingin produksi kaos, tapi bahan baku kaos itu hari ini sedang meningkat 20% dari pembelian terakhir. Itu perusahaan akan mempertimbangkan, kita akan beli bahan baku kaos atau kita akan beli bahan baku kemeja yang hari ini harganya masih stabil dari pembelian terakhir. Kalau kita ingin beli bahan baku kaos harganya lebih tinggi, itu nanti terhadap cash flow perusahaan akan seperti apa. Nah, itu banyak pertimbangan di situ. Jadi berdasarkan analisa pasar yang dilakukan oleh tim di lapangan, itu juga menyebabkan produksi yang dilakukan itu satu tersendat, kemudian yang kedua ada kelebihannya, barang yang diproduksi itu pasti yang terbaik gitu. Karena sesuai dengan visi awalnya itu. Nah, pada tahun 2019, ini singkat cerita aja ya. Pada tahun 2019, saham dari pemilik yang pertama itu dijual full kepada pemilik yang kedua. Itu. Jadi sejak tahun 2019 dari asalnya 2 kepala menjadi 1 kepala kembali. Nah, sejak dipimpin oleh 1 kepala inilah mulai dirumuskan visi, misi, dan kultur budaya perusahaan guna menunjang perjalanan perusahaan itu dalam mencapai tujuannya. Gitu. Jadi sejak itulah ada dirumuskan visi, misi, dan kultur perusahaan. Jadi visi, misi, dan kultur perusahaan ini baru berjalan sejak 2019. Nah, gitu ya. Nah, adapun visi yang dulu sempat menjadi pegangan utama, to be a leading provider of blessed clothing needs, itu berubah. Visi perusahaan hari ini sejak 2019 menjadi leading customizer and blessing for life. Gitu. Jadi visinya adalah leading customizer and blessing for life. Tagline yang diangkat itu adalah MG Everywhere. Gitu. Jadi tagline-nya MG Everywhere. Sebagaimana Apple itu kan punya tagline Apple on every table. Gitu. Jadi tujuannya pokoknya setiap meja kerja mesti komputernya Apple. Itu tagline-nya yang dibangun oleh Apple. Nah, MG pun membangun itu. MG Everywhere. Tapi where-nya itu bukan where dalam bahasa Inggris di mana kalau di mana itu kan WHERE ya. Jadi everywhere gitu, dimanapun MG gitu artinya. Tapi yang dipakai oleh MG ini tagline-nya adalah MG Everywhere. Wear pakaian. Setiap pakaian yang digunakan oleh pria harapannya adalah pakaian MG gitu. Tagline-nya itu. Dengan yang digarisbawahi dari visi itu adalah bless-nya. Tadi leading customizer and blessing for life. Bless itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya berkah. Gitu. Jadi walaupun perusahaan ini dipimpin oleh seorang Katolik, namanya Pak David Gunawan, itu beliau seorang Katolik. Gitu. Namun karena komponen masyarakat MG yang bekerja di dalamnya itu bermacam suku, bermacam agama gitu kan, bermacam kebudayaan, maka kata bless ini menjadi satu kata yang digarisbawahi. Nah, bless ini pun di rundown lagi, itu dipecah lagi, setiap hurufnya itu memiliki makna gitu. Bless, B-L-E-S-S. B itu adalah believe in God. Jadi visi MG itu mesti segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali jika sesuai dengan aturan Tuhan. Maka B yang pertamanya itu adalah believe in God. Gitu. Kemudian L-nya itu adalah live humanly. Live humanly itu hidup beradab. Jadi MG dalam melakukan usahanya mestilah sesuai dengan kode etik usaha. Gitu. Nah, kemudian E-nya adalah embrace the change. Merangkul perubahan. Jadi MG mesti tidak statis. Dia harus dinamis, mengikuti perubahan zaman. Kalau dulu AI belum booming, hari ini AI sudah sangat menjadi bagian hidup daripada masyarakat, maka MG pun harus mengikuti itu. Bagaimana usaha garment atau usaha fashion ini bisa berkolaborasi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Makanya
tenaga IT di MG hari ini sudah lebih banyak sebetulnya. Kalau dihitung persentase sudah bertambah 70%. Sejak sebelum tahun 2020-an itu dulu cuma ada 4 orang. Kalau sekarang udah hampir 20 orang tenaga IT-nya karena mengikuti perkembangan zaman gitu. E-nya itu yang tadi ya. Embrace the change. Kemudian S yang pertama itu adalah spirit of togetherness. Jadi semangat kebersamaan. Kemudian S yang keduanya adalah share the goodness. Berbagi kebaikan. Itulah berkah yang kita ambil dari bahasa Inggris dengan kata bless, kemudian di rundown. Makna berkah bagi MG sesuai dengan visinya adalah yang tadi. Jadi mesti percaya kepada Tuhan, hidup secara beradab, kemudian tidak tidak alergi dengan perubahan, kemudian senantiasa mengutamakan semangat kebersamaan, dan juga tujuan akhirnya apa yang kita bagikan itu adalah mestilah kebaikan. Jadi itu visinya, visi MG yang berjalan sejak 2019 sampai hari ini. Nah, visi ini butuh disosialisasikan karena dalam perjalanan satu perusahaan, visi akan tercapai manakala setiap komponen dari atas sampai ke bawah itu paham. Maka mesti ada sosialisasi. Nah, sosialisasi visi inilah yang dilakukan oleh divisi HRD. Gitu. Nah, di HRD ini ada 4 bagian. Yang pertama bagian legal. Bagian legal ini dia yang bertanggung jawab terhadap aturan. Jadi menyelaraskan aturan perusahaan dengan aturan pemerintah. Undang-undang Ketenagakerjaan, kemudian UMR, bagaimana jika ada PHK, bagaimana jika ada yang mengundurkan diri, terkait kebijakan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu semua aturan yang bertanggung jawab adalah bagian legal pada divisi HRD. Kemudian yang kedua ada bagian personalia. Bagian personalia ini bertugas memastikan absensi karyawan yang masuk, yang izin, yang sakit, yang alpa gitu. Karena itu kaitannya nanti dengan gaji. Nah, orang yang menghitung gaji itu adalah bagian personalia gitu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan bagian pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM itu adalah apa yang ESA tanggung jawab di hari ini. Itu yang menjadi amanah ESA hari ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana kita mengembangkan SDM yang ada di PT Multigarment Tama. Karena aset satu perusahaan itu bukan aset yang tidak bergerak. Aset yang paling utama itu adalah SDM, sumber daya manusia. Sebesar apapun modal yang dimiliki oleh perusahaan, jika SDM-nya tidak mumpuni atau tidak digerakkan untuk maju, maka akan habis modal sebesar apapun. Nah, itu makanya di HRD mesti ada bagian pengembangan SDM. Yang terakhir itu divisi HRD. Jadi divisi HRD, bagian HRD. Bagian HRD inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang memastikan aturan berjalan, yang memastikan pelanggaran itu mendapatkan punishment, yang memastikan karyawan berprestasi itu mendapatkan reward. Jadi itu bagian HRD. Nah, itu gambarannya. Jadi visi ini akan sangat tergantung kepada keberjalanan atau bertanggung jawab atau tidaknya bagian HRD di divisi HRD. Jika visi ini disosialisasikan tidak sampai ke bawah, hanya sampai kepada kepala-kepalanya saja, itu bisa dipastikan yang di arus bawah itu tidak akan paham. Maka mereka tidak akan sejalan dengan keinginan perusahaan. Karena dalam perusahaan ini kan strukturnya, ini yang di MG ya, yang di MG. Strukturnya itu direktur. Kemudian setelah direktur itu ada wakil direktur atau kepala manajer lah. Head manager. Nah, baru di bawah head manager itu ada manajer. Betul. Nah, di bawah manajer itu nanti ada kepala bagian. Nah, di bawah kepala bagian barulah nanti ada supervisor, kemudian ada leader, kemudian ada operator. Nah, dari mulai direktur sampai operator, CS itu termasuk dalam operator.
gitu ya. Itu harus paham semua dengan visi perusahaan. Dalam hal ini leading customizer and blessing for life itu harus sampai dari atas sampai ke bawah. Mereka harus paham apa yang ingin dicapai. Jadi keberkahan yang dikejar gitu. Ya, ketika terjadi hari ini efisiensi customer menurun, kemudian omset menurun, bagaimana ini supaya tetap kita bisa menjadi berkah, gitu kan? Maka untuk mencapai visi itu dirumuskanlah misi. Untuk mencapai visi dirumuskanlah misi. Untuk mencapai visi yang diharapkan oleh perusahaan. Adapun misi untuk mencapai visi MG itu dirumuskan dalam satu kata sebetulnya. Katanya adalah aktif. Ya. Jadi misi MG adalah aktif. Aktifnya dengan ejaan bahasa Inggris ACTIVE gitu ya. Dan ACTIVE ini pun diberikan lagi, setiap hurufnya dia memiliki makna sehingga menjadi satu langkah untuk yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai visi yang diharapkan tadi. Apa itu aktif? Aktif itu adalah haknya always be positive. Yang pertama, always be positive. Kemudian yang C-nya itu collaborate and work together. Kemudian T-nya adalah take chance. Kemudian I-nya adalah inovatif and kreatif. Kemudian V-nya adalah valuable for life. Kemudian E-nya adalah enjoy the process. Jadi aktif yang dimaksud dalam misi perusahaan itu yang barusan, bahwa dalam menggapai visi ini kita harus senantiasa menjadi pribadi yang positif. Positif dalam pikiran, positif dalam perasaan, positif dalam keyakinan. Jadi tergantung kepada mental health dalam bekerja. Walaupun kita di rumah sedang bermasalah, ketika Anda masuk perusahaan, negatif itu jangan dibawa. Anda masuk perusahaan harus positif. Nah, disitulah fungsi pengembangan SDM. Gitu. Jadi bagaimana memastikan setiap SDM yang ada di MD itu senantiasa positif secara lahir dan batin. Kemudian juga bahwa setiap SDM di MD itu dalam rangka mencapai visi harus senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja bersama-sama. Gitu. Yaitu C-nya tadi collaborate and work together. Dan harus berani mengambil kesempatan. Take a chance. Mengambil kesempatan itu bukan sikut-sikutan. Mengambil kesempatan itu adalah manakala kita diberikan tanggung jawab baru, maka ambillah kesempatan itu. Gitu. Contohnya seperti itu. Ketika ada promosi dari seorang leader menjadi supervisor, yang dilihat itu bukan hanya salary-nya, bukan hanya gajinya, tapi tanggung jawabnya pun akan meningkat. Nah, dengan segala pertimbangan, ada beberapa SDM yang mundur dari promosi karena merasa, wah saya tidak sanggup. Padahal dalam misi yang tadi disampaikan, kita harus senantiasa mau mengambil kesempatan. Gitu. Jadi SDM itu dilatih untuk seperti itu. Kemudian setiap SDM MD itu dituntut untuk bekerja inovatif dan memiliki kreativitas dalam bekerja. Kemudian apa yang dilakukan itu harus memiliki nilai. Nilai untuk apa? Untuk kehidupannya. Kehidupannya dalam hal ini bukan hanya dirinya pribadi, tapi untuk bernilai bagi kehidupan dirinya, kehidupan perusahaan, kehidupan rekan kerjanya, kehidupan keluarganya, kehidupan lingkungan sekitar tempat dia bekerja, dan juga kehidupan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, harapannya seperti itu. Barulah yang terakhir, enjoy the process. Apapun yang terjadi kita menikmati. Yang penting kita bisa memaksimalkan dalam dunia pekerjaan ini sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang kita masing-masing. Itu misi yang dirumuskan dan diterapkan di MG. Nah, dalam menjalankan misi ini, penting bagi setiap individu memiliki budaya kerja. Itulah yang disebut dengan kultur perusahaan. Jadi urutannya visi, misi, kultur. Nah, kultur perusahaan ini harus nempel atau harus terimplementasikan kepada setiap individu. Kebetulan kultur soleh ini baru dirumuskan dan dijalankan sejak tahun 2023. Awalnya sejak 2019 sampai akhir 2022 itu hanya ada visi dan misi.
kemudian pihak direktur gitu ya, pihak manajemen berkumpul bahwa ini bagaimana nih supaya misi ini bisa tercapai. Setiap individu itu harus mempunyai budaya kerja yang sama ketika masuk ke area perusahaan. Maka dirumuskanlah budaya perusahaan yang pada saat itu memang Esa secara pribadi memiliki kontribusi yang lumayan. Kita lagi nge-record gak? Aku sinyalnya Nah. jelek. Bagian sininya jelek aku. Gitu. Maka lahirlah kultur kerja soleh namanya. Gitu. Nah, soleh ini juga di breakdown lagi, setiap hurufnya memiliki makna. S-nya itu adalah servanthood atau jiwa pengabdian. Kemudian H-nya adalah harmonize. Harmonize ini artinya saling menyelaraskan diri gitu, atau bisa bersinergi. Kemudian objektif O-nya. Objektif ini maksudnya adalah bahwa setiap individu itu harus memiliki budaya, memiliki cita-cita gitu, punya tujuan yang sama. Kemudian L-nya adalah learned. Learned itu terpelajar, artinya setiap SDM yang bekerja di NG itu harus memiliki budaya mau belajar. Tidak ada budaya saya merasa paling pintar, saya merasa paling bisa, saya senior, Anda junior, enggak kayak gitu. Jadi budaya yang diterapkan kepada setiap individu itu harus diantaranya adalah learned. Jadi terpelajar, artinya membuka diri untuk terus mengembangkan diri, menambah pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Kemudian E-nya adalah empowerment. Empowerment ini dimaksudkan memberdayakan. Artinya ketika seorang senior itu memiliki satu kelebihan atau memiliki satu kemampuan, mesti dia transfer kepada juniornya. Jangan mencoba bahasa Sunda mah ulah dikekeuweuk sorangan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah healthy, H-nya adalah healthy. Harapannya meskipun kita bekerja, kita tetap harus sehat. Sehatnya apa ya? Sehat lahir batin. Berarti pikiran, perasaan, dan keyakinan ini mesti dalam keadaan yang sehat. Gitu. Jadi budaya inilah yang diterapkan kepada setiap individu, meskipun memang mungkin belum tercapai 100%. Nah, itulah mungkin gambaran rekan-rekan sekalian, nanti bisa disambung mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan atau diskusi berikutnya. Tapi gambaran apa yang dijalankan di NG ini seperti itu, gitu ya. Jadi di awal kita tidak punya visi, kemudian di awal 2000-an baru ada visi, 2019 kita baru punya visi dan misi, tahun 2023 baru kita punya visi, misi, dan kultur kerja perusahaan. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika terlalu cepat dalam penjelasannya atau mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti bisa disambung dalam diskusi mungkin ya. Terima kasih, Mangga, Puji. Masya Allah, siap. Terima kasih Kang Esa, sangat ini sekali ya. Semuanya sebetulnya hampir sudah terjawab gitu ya sama Kang Esa gitu, dan benar-benar sudah dibedah semuanya dengan secara rinci gitu. Visi, misi, terus sejarahnya dulu seperti apa sampai sekarang, dan tadi juga termasuk kultur budayanya juga sudah dibedah juga ya teman-teman gitu. Tapi barangkali dari rekan-rekan saya ada yang mau ditanyakan gitu terkait tadi yang sudah disampaikan, visi misi, kultur budaya gitu. Mangga Akang Teteh, bisa ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik Teh Uji, mohon izin mau bertanya mungkin kepada kita. Izin Kang bertanya terkait dengan, kan tadi sudah dijelaskan ya, penerapan budaya di PT itu budaya soleh. Nah, untuk penerapan budaya soleh ini apakah ada kayak pengarahan khusus, terus kemudian ada follow up-nya kepada tiap karyawan agar mereka semua dapat mengimplementasikan budaya tersebut, atau misalnya ya sudah disampaikan saja gitu. Mungkin seperti itu Kang. Langsung dijawab apa gimana Teh? Ini Mangga Kang. Nggak apa-apa Kang, mangga kita interaktif aja, siap. Mangga boleh langsung dijawab aja Kang. Baik, rekan-rekan sekalian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa visi, misi ataupun kultur budaya ini tidak hanya sebatas satu rumusan atau satu ide gitu. Mestilah dia bisa diterapkan kepada setiap individu yang bekerja di PT Multigarmen Tama ini. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan sosialisasi.
sosialisasi ini dilakukan sebetulnya menjadi tanggung jawab utama daripada divisi HRD. Sebagaimana tadi 4 bagian yang sudah disampaikan. Terkait sosialisasi kultur soleh yang sebagaimana tadi ditanyakan oleh Teh Marfani, itu memang menjadi tanggung jawab Esa secara pribadi bagaimana kultur soleh itu bisa sampai kepada setiap individu yang bekerja di MG. Di antara yang dilakukan adalah memang di MG ini kita ada satu ruangan konsultasi sebetulnya. Jadi Esa ada satu ruangan konsultasi. Tapi sebelum konsultasi itu terjadi atau sharing itu terjadi, sebelumnya dilakukan pelatihan dulu Teh. Gitu. Jadi apa ini kultur soleh gitu. Nah perusahaan memfasilitasi itu. Gitu. Jadi ada satu waktu yang dijadwalkan, misalnya sekarang pelatihan kultur soleh untuk divisi purchasing atau pembelanjaan. Nanti di lain waktu lagi ada pelatihan kultur soleh bagi divisi akunting, bagi divisi finance, marketing, sales, kemudian juga gudang misalnya atau produksi dan lain sebagainya. Itu ada waktu-waktu tertentu pelatihannya khusus. Nah, pelatihan ini dilakukan dengan media PowerPoint sebetulnya, ya. Ada PowerPoint, kemudian apa yang dilakukan dalam pelatihan itu? Ya jelas historical kultur soleh ini disampaikan. Kenapa kita harus menjadi satu pribadi yang soleh? Kalau orang Islam berpikir soleh itu kan rajin sholat, rajin puasa, baik kepada orang lain, kemudian bersedekah kan gitu, pakai kopiah, disasarung, disorban, kemudian gitunya. Cek orang Sunda, cek orang Islam. Tapi karena kultur di perusahaan ini heterogen, tidak hanya Islam saja, maka soleh itu di breakdown sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Meskipun Esa sebagai seorang Muslim merumuskan itu sumbernya dari Al-Quran gitu. Tapi disampaikan dengan bahasa yang lebih umum sehingga nilai kebaikan itu bisa diterima oleh siapapun, bukan hanya orang Islam. Sehingga di MG arti soleh itu bukan sesuai pemahaman seorang Muslim. Soleh bagi karyawan MG itu adalah seseorang yang senantiasa saling melayani. Divisi finance itu tidak akan selesai pekerjaannya jika laporan dari purchasing itu tidak selesai sesuai dengan deadline. Maka harus saling melayani dalam hal ini. Itu biarin saja, itu bukan tanggung jawab saya, nggak ada berpikir begitu. Jadi yang dimaksud dengan soleh adalah seperti itu, saling melayani, kemudian saling memberi, mau menerima masukan, dikritik dia menerima gitu. Tapi ya ini tidak berjalan semulus sebagaimana dirumuskan ya rekan-rekan, karena di lapangan itu banyak fenomena yang terjadi yang pada akhirnya menjadi hambatan sebetulnya. Karena kan kita di situ bertemu dengan budaya orang yang berbeda-beda. Tapi paling tidak ada upaya perusahaan untuk menyamakan budaya kerja jika karyawan itu atau SDM itu masuk ke perusahaan. Nah intinya seperti itu. Jadi ada pelatihan, kemudian ada sharing, konsultasi segala macam lah seperti itu Teh. Mungkin seperti itu Teh. Oke, siap Kang Esa, terima kasih banyak sudah dapat dipahami. Udah Teh. Baik, terima kasih Teh Marfani sudah bertanya dan juga Kang Esa atas jawabannya, sudah sangat terjawab. Barangkali dari Akang Teteh yang lain, silahkan. Barangkali ada yang masih belum jelas, kurang jelas, atau justru malah semakin penasaran dengan kultur soleh ini gitu untuk implementasinya. Boleh silakan Teh Iklima. Oke. Terima kasih Kang Esa untuk pemaparannya, sangat insightful sekali. Nah tadi kan Akang berbicara tentang hambatan. Kira-kira apa itu hambatannya untuk menyampaikan kultur ini, kendalanya dan apa ya, kayak reaksi dari para pegawainya seperti apa gitu. Ya, baik. Berarti hambatan ya. Hambatannya itu ya jelas luar biasa Teh. Karena kita bergerak di lingkungan manusia. Beda dengan kita ternak ayam ya, atau ternak bebek lah gitu. Gampang itu mah, atau domba lah gitu. Ya, tinggal dicepretan nuturupin gitu nya. Tapi kalau yang namanya kita hidup dalam lingkungan manusia, maka manusia ini memiliki kondisi
lahir dan batin yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi hambatan utama sebetulnya. Contoh, ketika pelatihan itu disampaikan, setiap peserta itu akan menanggapi dengan positif. Mereka paham apa yang diharapkan bisa diterapkan dalam pribadinya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, hari ini pelatihan nih, besoknya ada salah satu peserta pelatihan yang setelah pelatihan pulang, kemudian istrinya tidak ada di rumah. Di teteangan sapu puting ke kapangi. Besok, nah masuk kerja. Nah, ungsing teh. Ketika ada di sisi lain ibu minta, ini bagaimana nih? Saya minta laporan yang kemarin. Wah, teh jauh naik. Heula tuh kan orang keur ngagawean tuh juga mah teu ningali wae, kayak gitu lah. Banyaklah hal-hal yang seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dalam sosialisasi atau dalam pelatihan penerapan kultur budaya kerja itu tidak bisa dihasilkan dalam satu waktu. Hasilnya itu tidak bisa langsung dilihat dalam satu waktu. Tapi itu adalah proses yang terus berjalan. Makanya kenapa mesti ada bagian pengembangan SDM dalam hal ini. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, hambatan-hambatan salah satu contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu nanti supervisor tempat dia bekerja itu akan melaporkan. Lapor dia nanti ke ruangan ESA. Pak, si Anu tadi berselisih dengan bagian Anu begini. Oh, oke. Nanti ESA akan atur waktu tuh. Apakah setelah makan siang atau apa? Nanti dipanggil ke ruangan, kita ajak ngobrol. Betul. Kita ajak ngobrol. Tapi diajak ngobrol bukan untuk menyelesaikan permasalahan dia di rumah, bukan. Tapi bagaimana menyadarkan dia bahwa hari ini dia ada di dunia kerja. Maka yang berlaku adalah aturan pekerjaan. Nah, itu bedanya konseling perusahaan dengan konseling sekolah atau mungkin konseling yang lebih umum lah ya. Kan kalau yang lebih umum itu dicari dulu nih pangkal masalahnya apa kan gitu. Maka itu yang diselesaikan. Kalau di perusahaan enggak, masalah di rumah ya itu nanti selesaikan di rumah. Anda sekarang ada di pekerjaan, di dunia pekerjaan Anda harus begini. Nah, seperti itulah. Jadi tidak sejauh konseling yang umum gitu. Kalau di perusahaan tanggung jawab kami hanya bagaimana SDM di perusahaan ini berjalan sesuai dengan aturan, harapan dan keinginan dari perusahaan. Ini tercapainya kinerja atau kehidupan kerja yang sehat. Gitu. Nah, seperti itu teh. Itu salah satu, banyak sekali hambatannya malah. Ada yang memfitnah segala macam. Nah, dongeng kumaha kehidupan orang di tetangga gitu ya, diomongkan enak lah itulah. Dasar nama gitu. Tapi ya tetap artinya penerapan kultur budaya kerja ini tidak bisa diterapkan hanya dalam satu waktu. Tapi itu adalah proses yang terus berjalan dan harus senantiasa dikawal dengan bimbingan yang terus dikembangkan. Nah, itu seperti itu. Jadi gimana psikologis para pegawainya juga ya, Kang? Ya ada yang menerima arahan tersebut, terus kalau belum ya nanti diteruskan lagi prosesnya, seperti itu ya yang saya tahu. Terima kasih Kang Esa untuk jawabannya. Memang seperti itu pada intinya, walaupun tadi Esa sampaikan bahwa konseling di perusahaan itu hanya sebatas bagaimana karyawan itu bisa sehat di dunia pekerjaan. Tapi dalam pelaksanaannya ya nggak seperti itu juga sebetulnya. Ada teknik-teknik yang diterapkan, bagaimana kita menerapkan teknik ya menenangkan orang lah gitu. Makanya di perusahaan ini antara tempat ibadah Kristen kemudian dengan tempat ibadah Muslim itu berdampingan teh. Jadi di perusahaan ini mesti ada tempat ibadah dan tempat ibadah itu mesti representatif gitu, mesti menunjang. Nggak ada musola yang boleh kotor, mesti musola itu bersih, wangi, terang gitu. Begitupun tempat ibadahnya orang Kristen, begitupun yang lainnya. Kalau Hindu dan Buddha kan tidak melakukan ibadah di tempat bekerja. Jadi di tempat pekerjaan ini hanya ada tempat ibadah Kristen dan juga tempat ibadah Muslim gitu. Dan itu di setiap gedung itu pasti ada. Kecuali tempat ibadah Kristen ya itu di satu tempat kan. Nah, salah satunya untuk menenangkan psikologis karyawan adalah dengan mengajak untuk
lebih taat, taat dalam menjalankan keyakinannya. Salah satunya seperti itu. Jadi salah satu yang suka Esa jalankan pun adalah ketika bertemu dengan karyawan yang sedang balueng gitu ya, atau tidak tahu arah gitu, atau sedang bermasalah gitu. Esa biasa suka setelah ngobrol itu senantiasa diarahkan supaya nama wudhu. Nanti setelah wudhu dikasih waktu 15 menit untuk ya menenangkan diri lah di musola gitu. Atau bagi yang Kristen silahkan Anda sekarang berdoa kepada Tuhan. Dikasih waktu 15 menit. Biasanya kalau Esa suka ngasih waktu 15 menit nggak lebih. Karena ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dikerjakan juga kan. Kalau mereka terus-terusan di tempat ibadah nanti targetnya nggak tercapai. Nah itulah mungkin seperti itu. Harmonis ya. Ganti Google-nya. Siap. Terima kasih Teh Iklima dan juga Kang Esa. Mungkin dari teman-teman yang lain, gimana? Sudah cukup? Siap. Mungkin Kang Esa, sepertinya untuk sesi pertemuan kita sekarang sepertinya sudah cukup gitu, karena tadi seluruh dari jawaban Kang Esa sangat-sangat sudah memuaskan gitu ya Kang. Barangkali nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin berkenan ya Kang untuk menjawabnya via private chat gitu. Kang Esa, mohon maaf ya tadi kita ini sebentar gitu ya, break sebentar karena memang rumah udah Nggak apa-apa. Kang Esa. Siap. Kang, ternyata saya mau bertanya, ini tadi baru teringat, berhubungan dengan hambatan gitu yang tadi sudah dijelaskan dan mungkin beberapa permasalahan individu yang ada di sana gitu ya Kang. Apakah di sana itu kan tadi kalau misalkan ada perselisihan itu biasanya kan langsung ini ya Kang, ibaratnya ada konseling perusahaan gitu. Nah, apakah berhubungan dengan nilai soleh tadi, jika misalkan ada salah satu pegawai di sana yang tidak mengimplementasikan salah satu nilainya gitu, apakah ada punishment Kang di sana ataukah tidak? Kalau misalkan tidak dalam bentuk punishment itu dikemasnya dalam bentuk apa Kang gitu, untuk apa ya, ibaratnya agar individu-individu itu bisa kembali mengimplementasikan nilai soleh tersebut. Seperti itu Kang. Baik, Teh. Sebetulnya kan terkait pelaksanaan atas keyakinan, putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Teh? Iya Kang, sedikit Gimana? putus-putus. Nah, nah sekarang gimana sekarang? Sudah, audionya sudah ini Kang, tidak Masih putus-putus, kan? sudah lancar. Tidak Kang, boleh dicoba Kang. Baik. Ya. Ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan ibadah masing-masing individu itu bukan menjadi tanggung jawab perusahaan sebetulnya. Tapi kami hanya menyarankan, gitu. Menyarankan untuk kembali menjalankan keyakinannya dengan baik dan benar. Jadi melakukan apa yang diperintahkan dalam keyakinan setiap agama itu untuk dilakukan oleh setiap individu dengan baik dan benar. Itu hanya sebatas anjuran. Adapun ketika seseorang itu tidak melakukan sholat contohnya, tidak ada punishment Teh. Karena itu adalah tidak mengintervensi gitu. Kita hanya mengingatkan. Kita hanya mengingatkan saja. Jadi tidak ada punishment-nya. Tapi perusahaan memfasilitasi jika misalnya akan sholat berjamaah, maka tempat ibadah kan harus lebih besar. Nah gitu. Atau misalnya ingin ada doa bersama, maka perusahaan akan memberikan alokasi waktu dan tempat sesuai dengan pengajuan gitu. Nah seperti itu Teh. Jadi perusahaan ini hanya menjadi fasilitator, tapi bukan menjadi
apa sih yang memberikan hukuman gitu, bukan. Bisa jelas teh atau putus-putus? Jelas Kang, sudah jelas. Ya. Jadi terkait dengan ibadah masing-masing itu adalah hak masing-masing teh. Jadi nggak ada pas waktu sholat duhur misalnya ada yang tidak sholat, ya biarin weh, itu mah haknya dia. Tapi ketika masuk waktu sholat duhur atau masuk waktu sholat asar, itu akan diingatkan sok silakan yang mau sholat. Nanti itu ada waktu kurang lebih 5 menit sebetulnya, nggak lebih sih, karena dalam dunia pekerjaan ini kan ada target pekerjaan yang harus dicapai. Jadi waktu itu sangat berharga. Seperti itu teh. Uji kenapa? Oh. Udah. Oke, baik. Terima kasih Kang, penjelasannya bisa disimpulkan ya. Jadi kultur ini itu kalau misalkan ada salah satu individunya yang tidak dijalankan itu kita hanya mengingatkannya saja ya Kang, tidak ada punishment karena itu kembali lagi kepada haknya mereka masing-masing kalau untuk beribadah gitu. Mungkin sudah cukup ya. Tapi begini teh, ada evaluasi. Oh iya. Nah, evaluasi benar apa gitu? Ada penilaian gitu. Nah, penilaian kerja itu dilakukan bulanan, kemudian dilakukan semesteran, dan dilakukan juga tahunan. Yang itu nanti efeknya adalah dengan keberlanjutan pekerjaan dia gitu. Apakah contoh misalnya kontraknya akan diperpanjang atau tidak gitu. Karena itu nanti kaitannya dengan prestasi kerja. Bagi orang yang bisa menerapkan kultur pekerjaan dengan semaksimal mungkin, maka itu akan menjadi nilai plus gitu. Nah, mungkin di situ aja. Tapi kalau terkait dengan yang tadi peribadatan gitu ya, kalau peribadatan itu hak mereka gitu. Tapi kalau penerapan terhadap kultur soleh ini atau kultur kerja di perusahaan itu berjalan atau tidak, itu menjadi salah satu poin penilaian pekerjaan yang efeknya adalah kepada promosi, kemudian keberlanjutan pekerjaan dia, dilanjutkan kontraknya atau tidak, karena memang kebanyakan kontrak untuk hari ini. Seperti itu teh. Baik Kang, sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Terima kasih Kang atas pemaparan sharingnya gitu, sharing perusahaannya. Kami juga saya dan rekan-rekan juga izin ya Kang nanti untuk PT MG ini dimasukkan ke dalam tugas kami gitu, dan mungkin nanti akan dipresentasikan juga gitu Kang gitu. Barangkali seperti itu ya Kang, dan mungkin sebelum pertemuan ini berakhir ada yang Akang ingin sampaikan, dipersilahkan Kang sebagai closing statement mungkin. Ya sebetulnya sebetulnya tidak banyak yang ingin disampaikan, tapi ini sebagai testimoni Esa sebagai seorang yang bergerak dalam dunia pekerjaan, bahwa perusahaan itu akan berjalan ketika memiliki visi yang jelas dan juga memiliki misi yang tepat dalam menggapai visi itu dengan menerapkan kultur kerja yang benar gitu. Jadi jika itu bisa berjalan, yakin perusahaan pun mau itu mikro ataupun makro itu akan senantiasa selaras, akan senantiasa senang ya, menyenangkan gitu. Apapun yang terjadi, mau perusahaan itu sedang berkembang ataupun perusahaan itu sedang menurun gitu, atau sedang berkabung gitu ya, mau sedang berkembang ataupun sedang berkabung, maka jika semua itu ada, insya Allah semua elemen yang ada dalam perusahaan itu akan satu rasa,
gitu ya, satu rasa, satu pikiran dan lain sebagainya. Terkait kesempatan di kemudian hari, yaitu hak masing-masing gitu. Hari ini sebagai gambaran, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini semua sedang mengalami penurunan ya, karena ada ya dengan pergeseran ekonomi dan lain sebagainya. Maka jangan kaget ketika ada perusahaan yang yang bangkrut gitu ya, yang pilot. Itu bukan berarti mereka tidak punya visi misi dan kultur budaya juga, bukan berarti seperti itu. Jadi mereka jauh karena situasi dan kondisi, mereka akhirnya tidak bisa bertahan. MG hari ini masih bertahan juga bukan berarti semuanya karena visi misi dan budaya yang diterapkan, bukan. Tapi itu hanya menjadi salah satu kunci sehingga MG masih bertahan hari ini. Kita nggak pernah tahu ke depannya MG ini akan tetap bertahan atau tidak, tapi doa kami sebagai masyarakat MG semuanya ya berharap MG bisa bertahan. Ya seperti itulah. Terima kasih semuanya ya, mohon maaf juga jika banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau dari kata-kata Esa yang tidak pas gitu ya. Siap Kang, terima kasih juga gitu kami ucapkan. Barangkali Kang nanti kita foto dulu ya Kang, dokumentasi dulu gitu. Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini dicukupkan gitu Kang. Terima kasih sharingnya gitu di bidang perusahaannya gitu, karena sepertinya dari kami tidak terlalu banyak tahu tentang bidang perusahaan ya gitu. Jadi mengetahui gitu sekarang, jadi lebih mengetahui kalau ternyata di perusahaan terdapat nilai spiritualitasnya juga gitu, dan juga aware terhadap mental health-nya gitu. Terima kasih, dan mungkin sekarang boleh Akang Tetehnya disiapkan ya posisi terbaiknya, kenyamanannya, kita foto bersama terlebih dahulu seperti itu. Baik, nanti saya yang menghitung, ketika hitungan ketiga nanti semuanya udah dalam posisi ya. Oke, sudah siap semua ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekarang bebas ya. Sekali lagi gayanya boleh jempol. Oke, siap. 1, 2, 3. Siap. Kang Esa, terima kasih banyak atas kehadirannya dan Nuhun Kang Esa, waktunya. sehat-sehat untuk keluarga Kang Esa dan Iya, keluarga. Sukses terus Kang. sehat. Sehat-sehat terus Kang, dan dilancarkan juga di perusahaannya ya Kang, di tempat kerjanya gitu, dan doakan kami juga Kang supaya tugasnya dilancarkan. Akangnya ngelag. Boleh, mangga Kang, pilih ada ini kegiatan lain, boleh Atur untuk nuhun Kang. live jika mau live Kang. Ya, saya ingin nanti kalau ada yang membutuhkan itu tidak bisa Kasih tahu aja putus-putus. guideline. Oke, makasih banyak. Sama-sama Kang. Siap Kang, hatur nuhun sekali. Yeay. Bye-bye. Semuanya sama teh. Sama. Nggak apa-apa.